Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Laila Wahdatunisa dengan NIM 12321000026. Di sini saya akan menjelaskan terkait penulisan judul, lalu identitas penulis, dan penulisan abstrak. Yang pertama ada penulisan judul. Nah, di dalam karya tulis ilmiah tentunya akan memiliki sebuah judul. Judul ini merupakan ikon atau menjadi salah satu tanda pengenal dari suatu karya tulis. Nah, judul ini harus memiliki kata yang dapat menarik perhatian pembaca. Lalu ada pula kriteria yang setidaknya harus dipenuhi oleh penulisan judul ini. Yang pertama yaitu singkat, sederhana, dan jelas. Yang kedua ada menggambarkan tipe penelitian yang akan ditulis atau yang akan dituliskan dalam sebuah artikel, seperti tipe penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Selanjutnya ada keterkaitan antara masalah dan tujuan. Selanjutnya yang keempat, judul artikel ilmiah ini biasanya dan harus disesuaikan dengan isi topik penelitian, di mana biasanya bersifat spesifik. Jadi dengan spesifik itu pembaca dapat berminat untuk membaca. Yang selanjutnya yang kelima yaitu dengan judul, pembaca harus mengetahui secara cepat tentang ruang lingkup kajian. Yang keenam, judul harus menarik dan jangan terlalu panjang. Yang ketujuh, ditulis dengan tulisan Times New Roman dengan ukuran 14 dan disesuaikan dengan KTI. Selanjutnya ada yang kedelapan, setiap huruf awal dalam judul harus ditulis huruf besar kecuali kata sambung dan preposisi. Nah, tetapi ada beberapa yang mengatakan bahwa judul untuk karya tulis ilmiah itu ditulis tergantung pada aturan ataupun pedoman yang dibuat oleh penerbit, karena setiap penerbit tentunya memiliki ciri khas ataupun pedoman masing-masing. Nah, selanjutnya ada identitas penulis. Identitas penulis merupakan salah satu bagian dalam artikel jurnal. Identitas ini berupa bentuk yang dapat diungkapkan sebagai pertanggungjawaban isi dari tulisan tersebut. Identitas penulis biasanya terdiri dari 3 komponen seperti nama penulis, afiliasi, dan email penulis. Nah, ini biasanya terletak di bawah judul. Lalu adapun penulisan nama tidak disertai gelar. Biasanya, penulis pertama adalah penulis yang penting, yang paling banyak memberikan kontribusi. Lalu, penulis kedua dan seterusnya merupakan penulis yang memiliki kontribusi paling sedikit. Nah, dalam penulisan ini harus ada ataupun mewajibkan mencantumkan siapa yang menjadi corresponding author. Corresponding author adalah penulis yang akan menjadi tempat berkorespondensi ataupun berkonfirmasi atau berkomunikasi tentang bagaimana artikel tersebut dan menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas penyusunan karya ilmiah tersebut. Adapun contoh yang akan saya tampilkan. Selanjutnya ada abstrak. Abstrak merupakan suatu ringkasan isi karya tulis ilmiah yang berfungsi sebagai alat bantu seorang pembaca agar dapat memahami dengan baik suatu inti dari tujuan penulis. Nah, biasanya abstrak dapat ditulis menggunakan rumus IMRAN atau singkatannya IMRAN itu yaitu Introduction, Method, Result, dan Discussion.
Nah, introduction itu merupakan latar belakang. Jadi, dengan memberikan konteks latar belakang penelitian, jelaskan mengapa penelitian ini penting dan mendeskripsikan tujuan, sertakan pula permasalahan atau gap dalam penelitian yang ingin dipecahkan. Lalu adapun metode dengan menjelaskan metode penelitian yang digunakan penulis. Lalu ada result atau hasil dengan menyampaikan secara singkat, dapat berupa temuan utama dari ataupun kesimpulan dari penelitian yang ada. Lalu ada discussion atau diskusi dengan membahas singkat tentang apa yang akan dilemparkan kepada akademisi atau sejarawan. Jelaskan bagaimana hasil penelitian tersebut dapat berkontribusi dan memberikan pencerahan baru. Ada beberapa jenis abstrak. Yang pertama ada abstrak deskriptif dengan ditulis meliputi tujuan, metode, ruang lingkup yang didefinisikan dalam laporan, tetapi tanpa hasil. Kesimpulan ataupun rekomendasi. Lalu ada jenis abstrak yang kedua, yaitu abstrak informatif yang dapat ditulis dengan lebih ringkas dan menyebutkan tujuan, metode, ruang lingkup, hasil, kesimpulan, dan rekomendasi. Abstrak ini ditulis berdasarkan tinjauan umum yang tengah diteliti dan ditulis panjang, biasanya sekitar 1 paragraf atau lebih. Jenis ketiga yaitu abstrak kritis. Abstrak ini fokus pada mengulas dan menghubungkan penelitian yang diteliti oleh sendiri, sehingga abstrak ini jarang digunakan. Adapun beberapa teknik penulisan abstrak, yang pertama jumlah kata. Adapun jumlah kata abstrak berkisar antara 40 sampai 500 dengan rata-rata 200 kata. Nah, tetapi penulisan ini tergantung pada pedoman atau ketentuan dari perguruan tinggi ataupun penerbit. Ya, lalu yang kedua ada kata kunci yang terdiri dari 5 sampai 6 kata. Kata kunci yang dipilih ini merupakan kata-kata yang mewakili ataupun yang dapat mudah dicari di atas, dengan diurutkan berdasarkan abjad dan dipisahkan oleh koma. Dan yang ketiga, penulisan abstrak ini biasanya sesudah identitas penulis. Lalu biasanya dilakukan setelah selesai disusun KTI. Ketika kita telah menyusun KTI, maka kita akan membuat abstrak, bukan abstrak terlebih dahulu ya. Nah, abstrak ini diletakkan di bagian depan untuk memudahkan pembaca mendapatkan gambaran isi. Nah, adapun penulisannya disesuaikan dengan karya tulis ilmiah tersebut. Abstrak ini biasanya terdiri dari 2 bahasa yang ditulis, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ketika kita menuliskan abstrak yang berbahasa Indonesia, tentunya diletakkannya di paling atas dan diletakkan yang berbahasa Inggris diletakkan paling bawah. Nah, tetapi kembali lagi, setiap penerbit mempunyai ketentuan atau ciri khas masing-masing, sehingga kita harus mengetahui apa kriteria yang harus kita lakukan agar karya tulis kita diterbitkan. Sekian pemaparan dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Materi selanjutnya adalah materi tentang keywords atau kata kunci. Kata kunci adalah kata atau frasa yang menggambarkan topik inti dalam publikasi ilmiah. Kata kunci dapat membantu pembaca memahami isi artikel, memudahkan peneliti menemukan publikasi yang relevan, dan mengelompokkan publikasi ke dalam kategori yang sesuai. Kata kunci juga dapat berguna dalam pencarian online dan memahami topik utama dalam publikasi ilmiah.
Dalam publikasi ilmiah, kata kunci memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu membantu peneliti dan pembaca menemukan publikasi yang relevan dengan topik yang dicari. Yang kedua yaitu memilah publikasi dalam kategori yang sesuai. Ketiga yaitu membantu dalam pencarian online. Dan yang keempat yaitu membantu pembaca memahami topik dalam publikasi ilmiah. Menurut Nugroho pada tahun 2022, jenis-jenis kata kunci meliputi pendek, panjang, jangka pendek, jangka panjang, umum, dan khusus. Kriteria pemilihan kata kunci ini dapat mempengaruhi keberhasilan artikel dalam mencapai pemahaman pembaca. Contoh-contoh kata kunci atau keyword seperti bola, psikolog, gizi, anak, pembelajaran, makanan, obat, juara, negara, sakit gigi, dan berenang. Materi selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan adalah bab pertama dalam karya tulis yang berisi jawaban apa dan mengapa penelitian tersebut dilakukan. Bagian pendahuluan ini akan memberikan gambaran terkait topik penelitian yang akan dilakukan. Pendahuluan juga dapat dipahami sebagai paragraf pertama yang kita buat dalam karya tulis. Pada bagian pendahuluan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga yaitu tujuan. Nah, latar belakang ini adalah kata-kata informasi dengan inti masalah yang akan diteliti. Pada latar belakang ini akan memberikan informasi kepada para pembaca dan para pendengar agar kita paham dengan apa yang ingin disampaikan. Isi dari latar belakang ini yaitu mencakup hal-hal yang diharapkan akan terjadi. Latar belakang ini dapat juga menjelaskan tentang apa yang sedang terjadi dan kondisi yang diharapkan akan terjadi, serta solusi singkat terhadap masalah yang sedang terjadi. Bagian pendahuluan yang kedua yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah pertanyaan tentang hal-hal yang akan dicari jawabannya dalam penelitian. Rumusan masalah ini dapat disebut dengan research question, yang berarti sebagai rumusan yang mempertanyakan suatu kejadian, baik sebagai sebab ataupun akibat. Dalam rumusan masalah ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rumusan masalah deskriptif, rumusan masalah komparatif, dan rumusan masalah asosiatif. Rumusan masalah deskriptif menjelaskan data hasil penelitian yang didukung dengan bantuan tabel, diagram, dan grafik tanpa membuat perbandingan dengan masalah yang lain. Rumusan masalah komparatif adalah rumusan masalah yang membandingkan suatu variabel dengan variabel yang lain. Sedangkan rumusan masalah asosiatif adalah rumusan masalah yang berhubungan dengan 2 variabel atau lebih. Dalam rumusan masalah asosiatif juga terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu simetris atau sejajar, yang kedua yaitu kausal atau sebab dan akibat, dan yang ketiga yaitu interaktif atau timbal balik. Bagian ketiga dari pendahuluan adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah berisi tujuan yang akan dicapai dengan dilakukannya penelitian tersebut. Tujuan utama penelitian ini dilaksanakan adalah untuk merumuskan pertanyaan-pertanyaan dan menemukan jawaban-jawaban terhadap pernyataan tersebut. Dalam tujuan penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta, tetapi juga bertujuan untuk mencari tahu tentang prinsip-prinsip yang ada di balik fakta tersebut. Materi selanjutnya yaitu mengenai metode penelitian. Metode penelitian adalah cara, langkah-langkah, ataupun prosedur ilmiah dalam mendapatkan data untuk tujuan penelitian. Metode ilmiah ini dapat dikatakan sebagai suatu metode pengajaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan yang logis.
Metode penelitian ini adalah cara yang digunakan peneliti untuk mendapat tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang akan diteliti. Dalam metode penelitian ini dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada metode kuantitatif, metode kualitatif, dan metode campuran. Metode kuantitatif ini adalah metode yang hasilnya berupa angka dan dianalisis menggunakan statistik deskriptif sehingga angka-angka dapat diolah dan dicari pengaruhnya terhadap rumusan masalah penelitian. Metode yang dilakukan ini seperti eksperimen, survei, penelitian korelasi, studi perbandingan, dan studi perkembangan. Metode penelitian selanjutnya yaitu metode kualitatif. Metode ini berlandaskan filsafat yang digunakan untuk meneliti suatu kejadian ilmiah di mana peneliti sendiri adalah instrumennya. Teknik pengumpulan data dan analisis bersifat menekan makna. Metode yang terakhir yaitu metode campuran. Dalam metode ini menggabungkan 2 metode yaitu metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode campuran ini lebih komprehensif dan dapat membantu menjawab pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh metode kualitatif dan metode kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fatimah Istiqomah dengan NIM 12321000027. Saya akan melanjutkan pembahasan terkait kerangka publikasi ilmiah, yaitu hasil penelitian. Tujuan dari bagian ini adalah untuk menyajikan hasil dari kunci penelitian yang dilakukan tanpa menginterpretasikan maknanya. Maksudnya adalah untuk menyajikan data-data atau temuan secara objektif tanpa memberikan analisis, interpretasi, atau opini pribadi. Peneliti hanya memaparkan apa yang ditemukan selama penelitian seperti angka, fakta, atau pengamatan tanpa menambahkan penjelasan mengenai mengapa hasil tersebut terjadi atau apa makna dari hasil tersebut. Adapun 2 fungsi dari bagian hasil penelitian ini, yaitu yang pertama melaporkan hasil penelitian dari prosedur yang sudah dijelaskan pada bagian metode, dan yang kedua menyajikan fakta berupa data, baik dalam bentuk teks, tabel, ataupun figur yang mendukung hasil dari penelitian tersebut. Hasil yang dipaparkan dalam bagian ini harus sesuai urutan yang menggunakan outline sebagai pedoman dalam penjelasannya. Urutan tersebut dapat dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan selama penelitian, tujuan penelitian, ataupun hipotesis. Namun, pada umumnya, penjelasan ini dimulai dari penjelasan subjek beserta karakteristiknya. Yang pertama, hasil penelitian studi kuantitatif. Hasil penelitian kuantitatif ditandai dengan adanya jarak antara peneliti dengan objeknya dan tidak ada keterlibatan secara langsung atau emosional dengan subjek yang sedang diteliti. Jarak ini penting untuk menjaga netralitas dan memastikan bahwa temuannya tidak dipengaruhi oleh subjektivitas atau bias dari peneliti. Pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan instrumen atau alat ukur yang telah ditentukan, kemudian akan menghasilkan data dan fakta. Dalam bagian ini, ada jurnal yang gaya selingkungannya memisahkan antara hasil dan pembahasannya. Namun ada pula yang menuntut untuk disajikannya secara bersamaan. Keduanya benar, namun perlu diingat bahwa konsistensi gaya selingkung tersebut perlu diperhatikan. Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam penyusunan hasil dari penelitian untuk studi kuantitatif. 1. Cantumkan hasil penelitian yang relevan dengan pertanyaan yang diungkapkan pada bagian pendahuluan secara ringkas, baik yang mendukung hipotesis ataupun tidak.
Yang kedua, urutkan data tersebut sesuai dengan urutan kronologisnya, serta dahulukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih penting. Yang ketiga, menyajikan data hasil penelitian baik dalam bentuk teks, tabel, grafik, diagram, histogram, poligon, matriks, peta, atau sejenisnya. Data ini harus sudah melalui proses pengolahan data yang menggunakan teknik statistika tertentu. Data ini perlu disajikan secara utuh, akurat, sistematis, mudah dibaca, dan juga menarik. Kemudian langkah selanjutnya adalah ringkas apa yang ditemukan selama penelitian tersebut. Kemudian arahkan pembaca ke data yang ada di dalam teks, tabel, ataupun figur tersebut. Berarti isi dari bagian ini harus disusun secara sistematis, saling melengkapi, berurutan, dan tidak ada pengulang atas informasi yang sama. Tambahkan juga deskripsi uraian terkait data yang disajikan tadi, baik dalam berbentuk kata, kalimat, ataupun angka. Misalnya, hasil wawancara yang mendalam, pengamatan, studi dokumentasi, ataupun catatan-catatan lain yang ditemukan selama penelitian. Data-data ini ditujukan untuk memperkuat dan memperjelas data-data kuantitatif sebagai data utama. Dalam penyajian data ini harus disajikan secara jelas, sistematis, akurat, informatif, dan berguna dalam menjawab rumusan masalah ataupun tujuan penelitian. Selanjutnya ada hasil penelitian studi kualitatif. Hasil penelitian data kualitatif memandang bahwa penelitian dengan objek yang diteliti merupakan suatu entitas yang saling berhubungan. Instrumen atau alat ukur berasal dari diri peneliti, kemudian interaksi antara peneliti dengan objek yang menjadi hasil dari penelitian tersebut. Rumusan masalah dan tujuan penelitian sudah ditentukan oleh peneliti, namun selama penelitian bisa saja berubah sesuai dengan realita yang terjadi di lapangan. Adapun hal-hal yang penting yang perlu disajikan dalam menulis artikel hasil penelitian kualitatif. Yang pertama, gambaran umum terkait objek penelitian. Bagian ini harus menggambarkan situasi dan keadaan objek penelitian, sehingga peneliti akan mendapatkan data yang akan disajikan. Hasil dari penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan secara umum, melainkan hanya berlaku pada situasi dan kondisi yang relatif sama dengan objek yang sedang diteliti. Maka, jika situasi atau kondisi yang relatif berbeda, hasil penelitian ini tidak dapat dipergunakan di tempat tersebut. Sebaliknya, jika relatif sama, maka hasil penelitian ini ada kemungkinan cocok untuk diterapkan. Yang kedua, kita harus memperhatikan penyajian data, analisis, dan interpretasinya. Dalam hasil penelitian studi kualitatif, data ini perlu disajikan secara sistematis dan akurat. Maka dari itu, data-data yang didapatkan perlu melalui proses pengorganisasian dan pengategorian. Pengategorian ini dapat dilakukan berdasarkan subvariabel atau berdasarkan data yang sering muncul. Hal tersebut harus disesuaikan dengan realita yang ada di lapangan. Hanya peneliti yang paham atas data atau fakta yang terjadi di lapangan. Maka dari itu, peneliti perlu memaknai dan menafsirkan setiap data atau fakta yang terjadi di lapangan. Perhatikan keterkaitan antara data yang diperoleh, misalnya hasil wawancara, hasil triangulasi, hasil pengamatan, atau data yang berdasarkan pengalaman atau apa yang dialami selama di lapangan. Jadi semua hasil dari penelitian itu sangat mempengaruhi dan saling melengkapi.
Jika ada data yang mungkin meragukan, maka peneliti harus memastikannya kembali dengan melakukan interaksi dengan objek tersebut untuk yang kedua kalinya. Jika tidak, mungkin bisa ditemukan dalam beberapa referensi yang sudah ada. Kaitkan data atau fakta yang telah didapatkan dengan konsep, teori, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang relevan agar hasil penelitian yang sedang dilakukan lebih bermakna dan maksimal. Kemudian yang ketiga ada perhatikan hal kebaruan. Merumuskan kebaruan ini pada dasarnya adalah hasil temuan dan fakta yang ada di lapangan. Kemudian lakukan analisis dan berikan interpretasi. Disarankan juga melakukan diskusi dengan pakar atau praktisi yang lebih ahli terkait penelitian yang sedang dilakukan. Yang selanjutnya ada keterkaitan antara hasil dengan implikasi penelitian. Kita perlu memperhatikan antara keterkaitan dari hasil penelitian dengan implikasi penelitian, baik secara teoritis maupun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Bagian ini perlu dirumuskan secara detail dan terperinci sesuai dengan kondisi di lapangan, sesuai objek penelitiannya. Nah, kemudian ada yang perlu diperhatikan dalam penyajian data hasil penelitian studi kualitatif yang membedakan antara kualitatif dengan kuantitatif. Yang pertama yaitu menyajikan data sesuai dengan metode pengumpulan data. Nah, tiap bagian mempresentasikan hasil dari satu metode. Yang kedua, menyajikan data sesuai dengan deskripsi keunikan masing-masing partisipan. Yang ketiga, menyajikan data dengan tema kunci. Jadi, setiap bagian itu menyajikan tema yang berbeda. Dapat disimpulkan bahwa pada studi kualitatif biasanya cara yang digunakan oleh penulis lebih fleksibel, menyesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan. Data yang ditemukan pada umumnya saling berhubungan dengan literatur dan dapat dimasukkan ke penyataan interpretif dari peneliti. Sedangkan penulisan hasil penelitian studi kuantitatif tidak memasukkan rujukan di bagian ini, melainkan di bagian yang lain. Pada bagian ini tidak mengandung pandangan atau interpretasi dari peneliti. Beberapa pendekatan studi kualitatif menampilkan hasil dalam bentuk skema, teori, atau alur cerita. Jadi, secara garis besar, hasil penelitian studi kualitatif itu biasanya berupa tema atau kategori yang diidentifikasi dari data, seringkali disertai dengan kutipan langsung dari partisipan. Secara keseluruhan, studi ini lebih bersifat eksploratif dan kontekstual. Sedangkan hasil penelitian dengan studi kuantitatif biasanya disajikan dalam bentuk statistik, grafik, atau tabel, serta analisis yang menunjukkan hubungan atau perbedaan antara variabel. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini bersifat sistematis dan terukur. Selanjutnya, pembahasan atau diskusi. Bagian ini menyajikan interpretasi dari hasil penelitian dan penjelasan mengenai makna penemuan yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Pembahasan ini biasanya dimulai dengan kalimat-kalimat yang jelas sebagai jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan selama penelitian, baik yang mendukung atau tidak mendukung terhadap hipotesis sebelumnya, tanpa mengulang pernyataan yang sudah ada di bagian hasil penelitian. Bila hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian sebelumnya, maka pada pembahasan ini tidak hanya mengutip dan membandingkan hasil studi tersebut, tetapi juga dengan menganalisisnya.
Analisis ini dapat berupa interpretasi dan simpulan dari pandangan yang berbeda. Ada kemungkinan hasil tidak menjawab atau bahkan bertolak belakang dengan hasil penelitian lain. Maka dari itu, pembahasan tentang perbedaan tersebut harus mencangkup alasan yang kuat yang mendasari perbedaan tersebut. Penulis bertanggung jawab untuk mengevaluasi semua kemungkinan alasan dari perbedaan temuan dalam rangka memperbaiki apa yang telah diketahui dalam masalah tersebut. Perbandingan dengan studi sebelumnya bukan berarti mengulang dari apa yang sudah dijabarkan pada pendahuluan. Akan tetapi, perbandingan ini dijadikan sebagai refleksi dari studi sebelumnya terhadap penemuan baru atau hasil riset sekarang. Dan itu sebagai cara untuk memahami masalah yang terlihat dari informasi yang kita dapat. Penulis harus menghindari pernyataan dan simpulan yang tidak memenuhi syarat karena tidak didukung oleh data. Penulis harus menjelaskan apakah hasil penelitiannya itu dapat digeneralisasi pada populasi atau setting tertentu atau tidak. Adapun beberapa tips dalam menyusun pembahasan, yaitu 1. Lakukan pemeriksaan terhadap semua argumen dan asumsi yang dirumuskan secara ilmiah. Semua pernyataan harus dinyatakan dan dipaparkan secara jelas. Yang kedua, baca dan evaluasi artikel yang sudah dibuat. Kemudian, lakukan pemeriksaan ulang terhadap informasi yang disajikan. Selanjutnya, kembali kepada tujuan utama dari penelitian. Apakah tujuan penelitian itu sudah tercapai atau belum? Selanjutnya, pada pembahasan berisi tentang penjelasan-penjelasan tentang mengapa hasil penelitian tersebut penting, namun dalam konteks yang lebih besar dan lebih rinci. Kemudian yang terakhir, bagian akhir dari pembahasan ini dapat diisi dengan pembahasan-pembahasan atau pernyataan yang relevan terhadap penelitian atau pernyataan umum tentang implikasi untuk penelitian selanjutnya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa isi dari pembahasan itu mencangkup 1. Ringkasan temuan, 2. Interpretasi hasil, 3. Perbandingan dengan penelitian sebelumnya, 4. Implikasi praktis, 5. Keterbatasan penelitian yang dilakukan, dan terakhir adalah saran untuk penelitian selanjutnya. Selanjutnya adalah simpulan. Simpulan atau sering disebut dengan bagian akhir dari setiap artikel ataupun jurnal. Simpulan ini berisi tentang argumen-argumen dari penulis tentang apa hasil penelitiannya secara signifikan, tepat, dan ringkas. Simpulan juga harus didukung oleh data-data penelitian yang dilakukan. Kemudian harus menyatakan relevansi artikel dengan literatur ilmiah dan isu-isu yang diperdebatkan dalam keilmuan. Tidak boleh adanya informasi dan argumentasi baru pada bagian ini. Juga masukkan rekomendasi kemungkinan arah penelitian selanjutnya. Sedikit yang perlu diingat bahwa dalam simpulan tidak ada kutipan ataupun singkatan. Acuan dari rumusan simpulan adalah tujuan penelitian, sedangkan bahan rumusannya adalah hasil analisis dan pembahasan atau hasil dari uji hipotesis. Kesimpulan dirumuskan dalam kalimat utuh, bukan dalam butir-butir kata atau kalimat. Kesimpulan juga harus dirumuskan secara singkat dan lugas tanpa mengulang bagian hasil atau pembahasan dari penelitian.
Intinya, kesimpulan itu merupakan merangkum dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, menyoroti temuan utama, dan menjelaskan relevansi serta implikasi dari hasil tersebut. Simpulan harus memberikan jawaban yang jelas atas pertanyaan penelitian dan menyarankan arah untuk penelitian selanjutnya. Bagian terakhir dari kerangka publikasi ilmiah adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah bagian dari sebuah karya atau laporan yang mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan selama penulisan. Ini mencangkup semua buku, artikel jurnal, makalah, situs web, atau sumber lain yang memberikan informasi atau dukungan untuk argumen yang diajukan dalam penulisan ini. Menulis daftar pustaka memiliki beberapa alternatif. Setiap jurnal pasti memiliki standarnya masing-masing. Maka dari itu, penulisan dari daftar pustaka disesuaikan dengan selingkung masing-masing jurnal atau lembaga publikasi ilmiah. Ada beberapa cara, namun pada prinsipnya semua sama, yaitu mengacu pada standar internasional. Pertimbangan yang dilakukan oleh lembaga jurnal dalam menentukan standarnya harus berdasarkan kepada 1. Aspek kemudahan dalam penulisan, yang kedua, kemudahan dalam penelusuran, ketiga, memperhatikan efek efisiensi penulisan serta konsistensi dalam penulisannya. Beberapa pertimbangan dalam menuliskan daftar pustaka adalah 1. Gaya selingkung. Setiap orang yang ingin mempublikasikan karyanya maka harus mempelajari dan memahami aturan dari penulisan daftar pustaka yang telah ditentukan oleh jurnal atau lembaga penerbitan yang akan dituju. Yang kedua, penulisan disesuaikan dengan sumber publikasi. Maksudnya, setiap sumber, misalnya buku, jurnal, proceeding, makalah, atau karya ilmiah, itu memiliki karakteristiknya masing-masing dalam penulisan daftar pustaka. Yang selanjutnya ada urutan penulisan. Penulisan daftar pustaka disusun sesuai abjad. Bahkan ada beberapa jurnal yang meminta untuk dikelompokkan berdasarkan sumbernya. Kemudian selanjutnya, wajib juga perlu menuliskan semua sumber yang digunakan tanpa terkecuali untuk menghindari plagiarisme. Jadi, inti atau garis besar dari daftar pustaka adalah mencantumkan semua sumber referensi yang digunakan dalam sebuah karya ilmiah sebagai bentuk pengakuan terhadap kontribusi penulis yang lain, memudahkan pembaca untuk menemukan informasi tersebut dan mendukung keabsahan penelitian atau argumen yang diajukan oleh penulis. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyampaian materi tentang kerangka publikasi ilmiah ini. Semoga dapat bermanfaat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.